Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, harapkan perkara-perkara besar dari Allah, dan lakukan perkara-perkara besar bagi Allah. Yohanes 14 ayat 12 hingga ayat 14. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yohanes 14, 12 hingga 14. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di antara banyak buku rohani yang saya baca, buku-buku tentang misi dan misionaris sering saya baca terlebih dahulu. Di antaranya biografi George Mueller, Adoniram Judson, dan William Carey. Yang terakhir ini kita kenali melalui frasa legendaris yang menggerakkan gerakan misi dunia. Expect great things from God and attempt great things for God. Ketika ia berbicara di Nottingham, Inggris 1792, sebelum dia diutus sebagai misionaris di India. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes ini bukan sekedar motivasi. Yesus justru memberi janji yang luar biasa bahwa pekerjaannya akan berkembang luas melalui mereka yang percaya kepadanya. Bagaimana mungkin kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan? Mari kita ulas secara mendalam janji Tuhan yang luar biasa tersebut. 1. Harapkan perkara-perkara besar daripadanya. Barang siapa percaya kepadaku. Perhatikan, Yesus tidak berkata, barang siapa yang memiliki kemampuan besar, pendidikan yang tinggi, memiliki uang banyak, tetapi barang siapa percaya kepadaku. Inilah titik awalnya. Perkara besar dari Allah tidak dimulai dari keistimewaan para murid, tetapi dari besarnya iman kepada Kristus. Iman melihat apa yang belum terlihat. Abraham belum melihat tanah perjanjian, tetapi ia berangkat. Musa belum melihat bagaimana laut Teberau akan terbelah, tetapi ia tetap maju. Daud melihat Goliat tidak sebagai raksasa, tetapi sebagai orang yang menantang Allahnya, Allah Israel. Iman berarti kita mengenal Dia yang mampu melakukan segala perkara. Keadaan kita memang terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Keuangan kita terbatas, tetapi sumber dana Allah tidak terbatas. Mengharapkan perkara-perkara besar bukan berarti menuntut kepada Allah. Ini penting. Harapkan perkara-perkara besar dari Allah. Ini tidak berarti Tuhan harus melakukan apa yang saya mau. Itu bukan iman. Iman berarti mempercayai Tuhan. Oleh karena itu doa orang beriman bukan Tuhan, lakukan seperti yang saya inginkan, tetapi Tuhan, lakukan perkara besar menurut kehendak-Mu melalui hidup saya. 2. Lakukan perkara-perkara besar karena Kristus bekerja melalui kita. Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kesalahpahaman dalam ayat ini, apakah orang percaya dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan? Dalam hal keselamatan, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar
daripada yang Kristus lakukan sendiri. Tidak ada murid yang dapat melakukan karya penebusan. Tidak ada rasul yang dapat mati menggantikan hukuman dosa bagi manusia. Tidak ada manusia yang dapat melakukan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Lebih besar daripada Yesus artinya jangkauan dan perkembangan pemberitaan Injil setelah Yesus pergi kepada Bapa. Yesus memiliki keterbatasan fisik di suatu tempat, namun melalui Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hidup para murid, Yesus dapat menjangkau segala bangsa melalui orang-orang percaya. Ketika Roh Tuhan dicurahkan melalui Petrus, 3.000 orang bertobat, dan melalui jemaat yang tersebar karena aniaya, Yudea dapat dijangkau. Samaria mendengar Injil melalui pelayanan Filipus, dan Injil berkembang ke ujung bumi oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui Rasul Paulus. Prinsip penting, Allah tidak mencari orang yang merasa dirinya hebat. Allah mencari orang yang bersedia dipakainya. 3. Kunci perkara besar. Yesus bersabda, "Aku pergi kepada Bapa." Ayat selanjutnya, "Sebab aku pergi kepada Bapa." Kepergian Yesus kepada Bapa membuka jalan bagi pencurahan Roh Kudus. Pekerjaan besar terjadi karena Roh Allah hadir dan bekerja melalui mereka yang bersedia dipakainya, apapun profesinya. Saudara mungkin berkata, "Saya sudah tua, saya bukan pendeta, saya tidak dapat berkhotbah, saya tidak memiliki banyak uang, saya tidak memiliki posisi yang tinggi, saya hanya orang biasa." Yesus bertanya, "Apakah engkau bersedia aku pakai? Lihat para muridku, sebagian adalah nelayan, mantan pemungut cukai, dan orang-orang biasa saja. Tetapi ketika mereka mempercayai Yesus, hidup mereka berdampak bagi banyak orang." 4. Doa adalah saluran untuk mengharapkan pekerjaan besar bagi Allah. Yesus bersabda, "Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya." Ini jaminan doa yang luar biasa, dengan tujuan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi fokus doa bukan supaya saya memperoleh yang saya inginkan, tetapi supaya Bapa dipermuliakan di dalam putranya. Kita mengakhiri doa kita di dalam nama Yesus, berarti datang kepada Bapa dalam kehendak dan otoritas Tuhan Yesus. Karena itu kita dapat memohon perkara-perkara yang besar daripadanya dan melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaannya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, suatu saat ketika saya merenungkan sabda Tuhan dalam Injil Yohanes 14 ayat 12 hingga 14 ini, maka timbul iman di hati saya bahwa saya dapat dipakainya untuk melakukan suatu pelayanan yang berdampak besar dan luas. Waktu itu, lingkup pelayanan saya adalah para profesional di Jakarta dan sekitarnya. Suatu saat, Dr. Daniel Wibowo, Direktur Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum Semarang, memberi kesempatan saya agar saya memperlengkapi para tenaga medis melalui sebuah seminar tentang doa. Ada sejumlah dokter yang pernah saya layani dari Solo, Brebes, Tegal, dan Pekalongan ikut hadir dalam seminar tersebut. Usai seminar, teman-teman dokter berbincang santai, dan tiba-tiba salah seorang nyeletuk, "Yuk, kita bikin retreat 1 hari saja, agar cukup waktu kita sharing satu sama lain." Ibarat gayung bersambut, semua teman dokter sepakat. Kemudian saya meresponi, "Baik, nanti panitia dan acaranya saya yang mempersiapkan. Tidak perlu banyak orang, kita berlima saja cukup," kata saya meyakinkan teman-teman dokter lainnya. Dokter Dodi langsung menyahut sigap, "Siap, Mas." Kemudian Dokter Buti menimpali, "Tidak masalah bagi Tuhan dengan sedikit atau banyak orang.
Ucap Dokter Putih, mantap. Setelah kembali ke Jakarta dan menelepon sejumlah teman dokter, akhirnya panitia kecil pun terbentuk. 1. Dr. Budi Siswantoro, spesialis THT Pekalongan, menjadi koordinator panitia. 2. Dr. Listiorini Taryanti, Semarang, seksi pendaftaran dan akomodasi. 3. Dr. Dodi Suhartono, spesialis kulit Tegal, seksi rekrutmen. Dr. Advioko Almarhum, Brebes, seksi rekrutmen. Pendeta Didik Rohadi, Jakarta, seksi acara. Tidak perlu banyak orang, kita berlima saja cukup, kata saya meyakinkan teman-teman lainnya. Setelah koordinasi via telepon satu persatu, panitia menetapkan 1. Target peserta 100 orang dokter. 2. Tempat Hotel Nugraha Bandungan, Semarang. 3. Hari Sabtu Minggu tanggal 2-3 Oktober 2007. Saudara-saudara, kepanitiaan ini unik. Jumlah anggota panitia hanya 5 orang dari 5 kota yang berbeda, Semarang, Pekalongan, Tegal, Brebes, dan Jakarta. Untuk koordinasi, Dr. Budi telepon satu persatu dan sampaikan instruksi. Waktu itu belum ada teleconference. Dan setiap dokter yang dihubungi dan direkrut, diminta merekrut rekan sejawatnya secara multiplikatif. Mengherankan, hanya dalam target waktu 2 bulan, peserta yang mendaftar sudah melampaui 100 orang dokter. Tepatnya, 105 dokter dari berbagai kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Sebagai koordinator seksi acara, saya membagi peserta dalam 2 kelompok. 1. Kelompok besar, diikuti semua peserta dalam ibadah pembukaan sore, pagi, dan ibadah penutup. Pembicara, saya sendiri, dan 2 orang dokter lainnya. 2. Peserta saya bagi dalam 10 kelompok kecil, dan dipimpin oleh 10 dokter yang sudah saya persiapkan. Dalam kelas besar, saya menekankan bahwa para dokter merupakan mitra strategis Tuhan dan sebagai misionaris di tempat kerja, dan pasien diberkati jika dilayani dengan perhatian, kasih, kesabaran, dan doa. 2 dokter lainnya melengkapi dengan bagaimana mengimplementasikan pelayanan secara strategis dan praktis di tempat kerja. Setelah acara berakhir, dalam berbagi kesan pesan, mereka diberkati dan dinyalakan kembali api pelayanannya. Hanya terlalu singkat waktunya, mestinya ditambah 1 hari lagi. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa hal yang dapat kita petik dari perenungan maupun pengalaman iman kami bersama beberapa teman dokter. 1. Berani mempercayai Tuhan. 2. Berani bertindak dengan iman. 3. Berani menghadapi kesulitan bersama Tuhan. Dan yang terakhir, berani berdoa untuk perkara-perkara yang besar bagi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman iman dari teman-teman dokter yang berani mempercayai dan bertindak dengan iman untuk melakukan pekerjaan-Mu. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, kiranya mereka beroleh motivasi dari iman sejumlah dokter yang mempercayai-Mu, sehingga mereka berani melangkah dengan iman untuk melayani Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, ulurkanlah tangan Tuhan untuk menolong mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.